Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-45. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Yusuf akan mengakui di hadapan saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf. Dia bukan orang asing bagi mereka, melainkan Yusuf yang pernah mereka jual dan sekarang berhadapan di hadapan mereka. Bagaimana reuni ini akan terjadi, kita akan bersama-sama membacanya, dan ada hal yang akan kita lihat di sana dan bisa kita pelajari dan kita renungkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya mari kita menyanyikan satu pujian nomor 242 dari KPPK yang berjudul Yesus Tuhan Gembalaku. Yesus Tuhan Gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Sungguh Tuhan Yesus adalah gembala kita yang begitu mengasihi kita. Tidak akan ada yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa sepengetahuannya dan tanpa seizinnya. Dan ketika Dia mengizinkan hal itu terjadi, maka itu adalah baik. Karena rencananya, segala hal yang Dia rencanakan dalam kehidupan kita anak-anaknya adalah hal-hal yang baik. Begitu dengan apa yang terjadi dengan Yusuf. Di sini kita akan melihat bagaimana dia berbicara dengan saudara-saudaranya tentang apa yang dia alami selama ini dan apa yang dia lihat dari apa yang sudah dia alami. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang ke-45. Kita akan membacanya bersama-sama dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Ayat yang pertama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah, orang-orang yang dia suruh keluar adalah para pelayan, semua orang-orang Mesir yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi dia ingin semua orang keluar, tertinggal dia bersama dengan saudara-saudaranya. Di ayat kedua, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Apa yang terjadi di sini? Dia menangis dengan sangat keras sehingga orang yang ada di luar ruangan yang tadinya sudah keluar ruangan mendengar hal tersebut. Dan tangisnya ini begitu luar biasa besarnya sampai semua orang mendengar. Nah, tentu saja kita tidak tahu seberapa besar istananya. Walaupun istana itu mungkin begitu besarnya, kemungkinan besar karena dia adalah seorang penguasa yang sedang menangis dengan suara yang keras. Walaupun tidak terdengar mungkin kepada orang yang ada di tempat yang cukup jauh, tetapi masih dalam istana, kemungkinan orang-orang yang ada di sekitar memberitahukan kepada mereka. Sebab ini adalah sesuatu hal yang menghebohkan. Kalau hanya seorang pelayan yang menangis, tentu tidak menjadi suatu hal yang mengejutkan. Tetapi ini seorang penguasa, orang kedua setelah Firaun di tanah Mesir, sedang menangis dengan sangat keras. Tentu itu menjadi sesuatu yang menggemparkan, sehingga seluruh istana mendengarnya. Ayat ketiga, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Yusuf berkata dengan disertai air mata. Dia berkata kepada mereka, "Akulah Yusuf." Dan dia bertanya, apakah Bapa masih hidup? Maksudnya apakah dia masih sehat?
bagaimana keadaan. Tetapi saudara-saudara ini tidak bisa berkata apa-apa. Sebab mereka masih merasa takut. Apalagi karena mendengar bahwa dia adalah Yusuf. Yusuf yang kita jual sekarang menjadi seorang perdana menteri. Orang kedua di tanah Mesir. Menjadi lebih takut lagi. Sebab mereka takut Yusuf bisa berbuat apa saja yang dia mau sekarang. Bisa saja Yusuf berkatakan, akulah Yusuf. Dan dia sekarang aku sangat berkuasa. Engkau akan kuhukum karena segala sesuatu yang telah engkau lakukan di dalam kehidupanku. Aku begitu menderita karena engkau. Jadi bisa saja Yusuf berbalik dan menyerang mereka. Dan itu sah di mata siapapun yang ada di Mesir. Tidak akan ada yang menahan Yusuf untuk melakukan hal tersebut. Sehingga saudara-saudaranya begitu takut. Di ayat 4 dikatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Dia bilang, marilah dekat-dekat. Artinya dia bukan sedang mau melakukan sesuatu kepada mereka yang buruk. Dia bukan sedang mau membalas dendam akan apa yang sudah mereka lakukan kepada dia. Dia berkata kepada mereka, marilah dekat-dekat. Dan dia bercerita. Di ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, satu hal yang kita tahu, yaitu bahwa Allah itu berdaulat. Allah mengontrol segala sesuatunya. Segala sesuatu terjadi demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita sama-sama buka Roma 8 ayat 28. Saya rasa kita perlu membacanya bersama-sama. Roma 8 ayat 28. Di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat di sini apa yang dikatakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Segala sesuatu, baik atau buruk keadaannya. Ketika segala sesuatu itu terjadi, segala sesuatu berarti segala sesuatu, baik atau buruk. Nah, baik atau buruk ini dikatakan di sini bahwa segala sesuatunya ini, baik itu yang baik maupun itu yang buruk, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi walaupun situasi mungkin saat ini kita merasa situasi kita begitu sulit, tetapi firman Tuhan mengatakan kesulitan-kesulitan yang kita alami akan mendatangkan sesuatu yang baik. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi kita yang mengasihi Dia, berarti anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Dia. Artinya betul-betul percaya kepadanya dan mengikuti segala perintahnya. Walaupun kesulitan yang kita alami setelah kita mengikuti Tuhan Yesus, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi itu ujungnya adalah sebuah kebaikan karena kita mengasihi Dia. Dan dikatakan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yusuf bisa melihat hal ini. Di dalam segala kesulitannya, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Secara perasaan, dia begitu sakit hati. Hatinya begitu sakit dan remuk. Bayangkan jikalau saudara menjual saudara. Kita mengatakan apa? Itukah yang disebut sebagai saudara? Kemudian keadaannya begitu buruk. Dijual kepada orang Midian. Kemudian orang Midian itu menjualnya kepada orang Mesir di rumah Potifar. Walaupun di sana dia menjadi seorang kepercayaan. Tetapi kemudian dia difitnah. Dan kemudian masuk penjara. Seenak-enaknya di dalam penjara. Tetapi itu adalah sebuah penjara. Kebebasan adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Seenak-enaknya makanan di dalam penjara. Tetap lebih enak makanan di luar sana. Walaupun mungkin kualitasnya di dalam penjara mungkin lebih mewah. Tetapi apapun itu, kebebasan adalah sesuatu yang lebih baik daripada berada dalam penjara. Keadaannya begitu buruk. Tetapi semuanya itu kita melihat kemarin. Di pasal-pasal sebelumnya bagaimana kita membaca. Tuhan membuat segala sesuatunya sesuai dengan rencananya. Sampai pada waktunya Yusuf bisa diperkenalkan kepada Firaun. Dan dia diperkenalkan pada waktu yang tepat. Sehingga Firaun mengangkat dia menjadi seorang Perdana Menteri. Orang nomor 2 di Mesir. Itulah yang terjadi. Jadi saudara-saudara, Yusuf bisa melihat hal ini. Dan kita pun harus melihat hal tersebut. Kalau keadaan kita sekarang masih buruk, maka kita bisa membaca ayat firman Tuhan ini. Dan mengatakan bahwa Allah lah yang berdaulat dan akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Itu yang disebut sebagai indah pada waktunya. Bukan berarti kehidupan kita akan selantiasa mulus tanpa beban, tanpa kesulitan, tanpa kesusahan, tanpa sakit penyakit, tanpa kemiskinan. Bukan.
Tapi karena terkadang Tuhan mengizinkan hal yang buruk ini terjadi, tetapi pada ujungnya adalah kebaikan. Nah, apa ujungnya ini? Bisa ujungnya di dalam dunia ini, tapi terlebih lagi ujungnya di sorga nanti. Bagi Yusuf, dia harus bersyukur. Karena di dalam dunia ini Tuhan melepaskan dia dari kesusahan itu dan menjadikan dia seorang perdana menteri. Dan tidak semua orang akan seperti ini. Sama halnya dengan kalau kita membaca kitab Ibrani pasal yang ke-11. Di sana kita melihat bahwa banyak sekali yang disebut sebagai the heroes of faith, para pahlawan iman, orang-orang yang begitu beriman kepada Tuhan. Dan mereka disebutkan ada yang kehidupannya buruk dan kemudian menjadi baik. Ada yang baik dan tetap baik. Tapi ada juga yang buruk keadaannya sampai dia mati dan tetap buruk. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Kenikmatan di dalam dunia ini tidak penting bagi mereka. Karena mereka sekarang sudah berada di surga, mendapatkan apa yang jauh lebih baik daripada semuanya. Jadi dalam setiap kehidupan manusia, ada perbedaan-perbedaan. Tidak semua orang akan menjadi baik pada akhirnya di dalam dunia ini. Tetapi satu yang pasti, setiap anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus akan baik ujungnya, yaitu ujungnya ketika dia sampai di surga. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimanapun keadaannya di dalam dunia ini, itu tidak menjadi masalah. Ketika dia mati, dia akan ke surga, bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, dan hidup bersama dengan Tuhan di surga selamanya di dalam kekekalan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi namanya kesusahan. Kehidupan yang begitu bahagia di surga sana. Jadi apapun keadaan kita di dalam dunia ini, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, setelah kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, atau mungkin oleh karena kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, kita menjadi tersiksa, kita menjadi susah. Bahkan di dalam kehidupan kita tidak pernah mendapatkan namanya kenikmatan duniawi atau kesenangan di dalam dunia ini. Bahkan sampai mati kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Allah berdaulat. Dia mengontrol segala sesuatunya dan pada akhirnya akan menjadi baik. Kita akan bertemu dengan dia di surga muka dengan muka. Dan sini Yusuf bisa melihat hari ini. Dia mengatakan apa? Kesusahan yang aku alami. Engkau menjual aku. Tapi jangan lagi kamu berpikir hal tersebut. Kamu gak perlu menyesali lagi hal tersebut. Aku sudah memaafkan kamu. Yang paling penting yang harus kita tahu adalah Allah. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Memelihara kehidupan. Kenapa dia katakan demikian? Karena Tuhan tahu di masa yang akan datang, sekitar 13 tahun lagi, akan ada 7 tahun kesuburan dan 7 tahun kelaparan. Tuhan sudah tahu itu. Umur Yusuf 17 tahun. Ketika dia disampaikan oleh Tuhan melalui mimpi bahwa suatu hari nanti saudara-saudara akan tunduk kepada dia. Dan Tuhan sudah tahu. Dan dia yang merencanakannya. 13 tahun ke depan akan ada masa kelaparan. Dan ini Tuhan persiapkan. Dia persiapkan Yusuf karena dia memilih Yusuf sesuai dengan rencananya. Tadi kita lihat di Roma 8 ayat 28. Katakan bagian yang terakhir, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sesuai dengan rencananya. Rencananya adalah Yusuf harus menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Untuk apa? Supaya keluarga Yakub itu mendapatkan makanan dan tidak mati oleh karena kelaparan. Karena mereka sangat penting. Mereka adalah nenek moyang dari sebuah bangsa yang besar yang akan menjadi umat pilihan Allah. Untuk menjadi saksinya tentunya di dalam dunia ini. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat ke-6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Banyak orang berkata, hal yang buruk tidak mungkin diizinkan Tuhan terjadi kepada kita. Bahkan hal buruk tidak akan diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah doktrin dan ajaran yang salah. Di dalam firman Tuhan, begitu banyak ayat firman Tuhan kita melihat bahwa bukan hanya Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi, tetapi juga Tuhan yang memberikan hal yang buruk itu. Di sini Yusuf bisa mengatakan seperti ini. Dia katakan apa? Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Berarti segala keburukan yang terjadi di dalam kehidupannya itu adalah merupakan bagian dari rencana Allah. Rencana Allah adalah dia dijual oleh saudaranya. Rencana Allah adalah dia akan masuk penjara, difitnah oleh istri Potifar. Itu rencana Allah. Sehingga dia bisa bertemu dengan kedua orang tersebut, yaitu pelayan minuman dan pelayan roti. Itu adalah bagian dari rencana Allah. Dan Allah dengan sadar
dengan tujuannya yang mulia melakukan hal tersebut demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Oh, kita bisa berkata, untuk apa percaya kepada Tuhan yang bahkan memberikan kita hal yang buruk? Kita boleh mengatakan hal demikian. Tetapi ketahuilah satu hal, Tuhan tetap Tuhan. Bagaimanapun cara kita untuk menolak Dia, yang menderita bukan Dia, tetapi kita. Kita menolak Dia, hukuman kita adalah api neraka. Kekekalan di dalam api neraka selama-lamanya. Tetapi kalau kita mengikuti Dia, hal yang buruk yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan api neraka. Dan di samping itu Dia berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita. Dia penyertaannya kepada Yusuf. Dia memang mengizinkan Yusuf dijual. Bahkan itu sesuai dengan rencananya. Tetapi ketika Yusuf dijual, di mana Tuhan? Tuhan ada beserta dengan Yusuf. Kita melihat dimanapun dia berada, Tuhan menyertai dan memberkati dia sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan berhasil. Jadi bukan Tuhan meninggalkan dia. Itu memang bagian dari rencana Tuhan, tapi Tuhan menyertai dia. Anugerah Tuhan cukup bagi dia. Ketika dia di dalam penjara, Tuhan menyertai dia. Walaupun kita tahu penjara, kehidupan dalam penjara itu sangat sulit, dan itu sebuah kehidupan yang tidak menyenangkan. Tetapi karena Tuhan beserta dengan dia, kita tahu bagaimana dia dalam penjara. Bukan seperti orang tahanan. Tuhan menyertai dia. Rasul Paulus, contoh yang lain, kita melihat bagaimana dia di dalam kehidupannya yang harus pergi berjalan dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Perjalanan yang jauh selalu dia tempuh. Kesehatan adalah sesuatu hal yang sangat dia butuhkan untuk melakukan segala pelayanannya. Dan dia adalah seorang pelayan yang melayani, berkhotbah dan juga bekerja. Tetapi Tuhan mengizinkan penyakit ada di dalam dirinya yang menggocok tubuhnya, yang membuat dia sangat sakit, dan itu sangat mengganggu dia. Tetapi meskipun dia berdoa 3 kali, Tuhan tidak menyembuhkan dia. Melainkan Tuhan katakan apa? Anugerahku cukup bagimu. Di dalam kelemahan engkau kuat. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam kelemahan aku kuat. Jadi saudara-saudara, kita harus membaca firman Tuhan dengan jelas. Supaya kita jangan salah mengerti. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita, Tuhan mengizinkan, bahkan merencanakan hal yang buruk pun terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita sebagai anak-anaknya tidak perlu khawatir. Sebab Dia beserta dengan kita. Yang paling penting adalah ujungnya. Keselamatan di surga bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Di sini dikatakan, di ayat ke-9, segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Serta engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Jadi Yusuf menginginkan ayahnya dibawa ke Mesir. Dia mau memelihara kehidupan ayahnya di sana. Dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, lihat bagaimana Tuhan menolong aku, membimbing aku hingga sampai ke Mesir, dan sekarang aku menjadi seorang penguasa. Ceritakanlah semuanya kepada Bapa, supaya dia percaya. Dan ini Benyamin di sini. Benyamin, ceritakan kepada Bapa, beritahukan kepada dia bahwa aku adalah Yusuf dan sekarang sudah menjadi penguasa di Mesir. Dan aku mau memelihara kehidupan Bapa dan semua saudara-saudaraku, semua keturunan saudara-saudaraku. Aku mau supaya kita semua hidup, kita tetap hidup. Dan ini bagian dari rencana Allah untuk memelihara kehidupan mereka. Tetapi ini juga kita melihat, rencana Allah tidak pernah gagal. Nubuatan Tuhan di dalam firman Tuhan tidak pernah gagal. Sebelumnya, kalau kita kembali ke dalam Kejadian pasal 15, ayat yang ke-13 sampai 14. Jauh sebelumnya, kita melihat di sini. Dan ini bukan kepada Yakub dan bukan juga kepada Yusuf dikatakan, melainkan kepada nenek moyang mereka yang pertama, yaitu Abraham. Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14 dikatakan di sini. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini masih permulaan dari penggenapan nubuatan ini.
Nubuatan ini disebutkan kepada Abraham jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan sebelum Yusuf lahir, sebelum Yakub lahir, sebelum Ishak lahir. Bahkan Abraham masih bernama Abram pada masa itu. Dan Tuhan sudah menubuatkan kepada Abraham bahwa keturunanmu itu akan berada di sebuah negeri asing. Di mana? Mesir. Jadi ini adalah permulaan dari penggenapan nubuatan tersebut. Orang Israel atau keturunan Abraham akan berada di Mesir dulu. Dan di sana mereka menjadi orang asing di negeri asing. Dan dikatakan di sana bahwa mereka akan menderita, diperbudak. Nah, saat ini masih belum. Nanti kita akan melihat itu di dalam kitab Keluaran. Jadi di sini kita melihat satu demi satu apapun yang disebutkan di dalam Alkitab, yang disebutkan oleh Tuhan di dalam Alkitab akan tergenapi. Tidak akan ada yang gagal. Itulah salah satu alasan mengapa kita percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Sebab apa yang dikatakan ratusan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum hal itu terjadi, akan pasti terjadi. Banyak hal, kalau kita terus membaca firman Tuhan ini, merenungkan Alkitab ini bersama-sama, kita akan melihat begitu banyak hal, nubuatan Tuhan yang bahkan sangat detail, terjadi di dalam sejarah. Dan pasti akan terjadi di masa yang akan datang bagi nubuatan-nubuatan yang belum tergenapi. Jadi itu adalah alasan mengapa kita percaya ini adalah Alkitab, kitabnya Allah, firman Tuhan sendiri yang dinafaskan, yang diwahyukan, yang diilhamkan, yang diinspirasikan oleh Allah sendiri melalui rohnya kepada para nabi dan para rasul untuk menuliskannya. Jadi jangan pernah ragu apa kata Alkitab. Apapun yang dikatakan Alkitab, jangan pernah ragu. Sebab itu adalah kata-kata Allah dan pasti akan terjadi. Di sini dikatakan di ayat 14, lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Satu hal lagi yang kita melihat dari Yusuf di sini. Dia adalah seorang yang bisa memaafkan kesalahan saudara-saudaranya yang telah menyakitinya. Saya merasa dan percaya mungkin apa yang kita alami, yang diperlakukan oleh saudara kita kepada kita, tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepadanya. Saya percaya kita belum dijual oleh saudara kita. Tetapi kesalahan-kesalahan saudara kita mungkin lebih kecil dari ini. Tapi apakah kita bisa memaafkan mereka sebagaimana Yusuf memaafkan mereka? Kita melihat di sini hati yang begitu luar biasa besarnya daripada Yusuf. Dia memiliki hati yang begitu besar yang bisa memaafkan kesalahan mereka yang begitu mengerikan terhadap dia. Oleh karena mereka kehidupannya 13 tahun lamanya menderita. Tetapi sekali ini ketika dia berhadapan dengan mereka, memberitahukan, memperkenalkan dirinya kepada mereka, apa yang dia lakukan? Dia memeluk mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Ini menunjukkan bahwa ini bukan dibuat-buat, ini bukan kemunafikan, tetapi begitu tulus dari dalam hatinya betapa dia mengasihi mereka dan telah memaafkan mereka. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita bukan hanya kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun yang telah menyakiti kita. Baik kita seperti Tuhan Yesus. Yusuf pastinya mencontohi kasih Tuhan yang begitu besar. Dia pun tahu dia adalah seorang yang berdosa dan sudah diampuni oleh Tuhan segala dosanya. Dan kata mengampuni, kembali saya ingatkan, kata mengampuni di dalam Alkitab ketika Tuhan berbicara tentang dia mengampuni dosa, itu sama dengan dia memisahkan kita dari dosa kita. Artinya dia membuang dosa itu dan melihat kita dengan kebenaran, bukan lagi dengan dosa. Dan begitu juga dengan kita. Setiap orang menyakiti kita, kita harus memaafkan mereka, memisahkan kesalahan mereka dari diri orang tersebut dan melihat dia sebagai anak Tuhan, orang yang benar di hadapan Tuhan, bukan lagi orang yang melakukan kesalahan. Saudara-saudara, demikianlah kita harus memaafkan juga, sebagaimana Yusuf di sini memaafkan. Tetapi kita harus memastikan juga bahwa mereka bertobat, sama seperti Yusuf di pasal-pasal sebelumnya. Dia memastikan bahwa saudara-saudaranya sungguh telah bertobat. Dan kita melihat karakter yang terlebih seperti Yehuda yang sudah menunjukkan 180 derajat perubahan di dalam pertobatan. Dari sini di ayat 16 dikatakan ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan
baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Jadi hal ini kedengaran kepada Firaun. Firaun dan seluruh orang di dalam istananya juga sangat senang dengan hal tersebut. Mereka sangat setuju karena Yusuf adalah seorang bisa dikatakan pahlawan bagi mereka. Tanpa Yusuf, tentu mereka semua akan mati kelaparan. Dan tentunya mereka tidak tahu. Yusuf tahu itu adalah karena Tuhan yang telah memimpin dia tentunya. Dan di sini kita melihat bahwa Firaun memerintahkan bukan hanya menyuruh mereka pulang dengan makanan untuk memberikan makan orang, tapi juga menyuruh mereka pulang dengan membawa bahkan kereta-kereta supaya mereka bisa mengangkut anak-anak mereka, keluarga mereka, bahkan ayah mereka untuk pergi ke Mesir. Firaun berkata, ini adalah aku akan memberikan yang terbaik dari negeri ini kepada kalian. Balas budi tentunya. Sebab dia melihat bagaimana budi besarnya Yusuf terhadap Mesir, terhadap Firaun, istananya, dan seluruh rakyat Mesir. Dan kali ini waktunya membalas budi kepada Yusuf. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita adalah orang-orang yang bisa dipakai, orang-orang yang bertanggung jawab, dan yang mengikuti segala perintah Tuhan, sehingga orang melihat kita menjadi orang yang bisa diberikan tanggung jawab, maka dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang yang disukai dalam hal tanggung jawab, dalam hal duniawi tentunya. Pastinya akan ada hal-hal yang membuat kita dibenci, terlebih dalam hal ibadah kita, dalam hal kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi jangan sampai dalam hal-hal seperti tanggung jawab, pekerjaan, kedisiplinan, kerajinan, kita dicela oleh karena kita malas, oleh karena kita tidak bisa bertanggung jawab, oleh karena kita memiliki karakter yang tidak bisa dipercayakan apapun juga. Jangan menjadi demikian. Tapi biarlah orang menyalahkan kita karena kepercayaan kita, itu tidak masalah, apa boleh buat. Tetapi tentang karakter di dalam bekerja, di dalam kehidupan sosial, itu kita bisa ubah. Maka kita harus ubah sesuai dengan firman Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Ayat ke-21. Demikian dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin. Nah, pesalin itu adalah pakaian ganti. Dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Kembali sesuatu yang istimewa bagi adiknya, adik kandungnya. Oke. Dan di sini dikatakan di ayat 23, di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir, lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Nah, perkataan Yusuf ini agak sedikit bisa dikatakan menimbulkan pertanyaan bagi sebagian orang. Karena dikatakan di sini janganlah berbantah-bantah di jalan. Nah, berbantah-bantah artinya jangan bertengkar di jalan. Nah, kenapa Yusuf berkata hal demikian? Nah, kemungkinan besar saya percaya itu karena dia masih khawatir. Mereka masih merasa Yusuf mungkin sedang mempermainkan mereka, atau Yusuf masih menginginkan balas dendam terhadap mereka, atau mereka masih ragu ketulusan daripada Yusuf. Jadi mungkin di antara mereka ketika mereka di dalam perjalanan, mereka akan masuk ke dalam sebuah argumen. Mungkin Benyamin karena dia adalah adiknya Yusuf, sehingga dia mengatakan aku percaya kepada Yusuf abangku. Tetapi kemudian yang lain seperti apa? Mungkin yang lain berkata, jangan-jangan kita jangan pergi ke rumah bapak kita, atau apapun itu yang bisa menjadi atau menimbulkan sebuah perbantahan atau percekcokan di antara mereka. Jadi Yusuf ingin mereka jangan berbantah-bantah di jalan, supaya semuanya ini berjalan dengan mulus sampai ke rumah ayahnya, dan nanti ayahnya bisa sampai ke Mesir dengan mulus. Dia menginginkan hal tersebut. Jadi itulah yang dikatakan oleh. Mungkin banyak lagi masalah-masalah yang mungkin mereka bisa ciptakan di dalam perjalanan mereka.
ketika mereka sedang dalam perjalanan sampai ke rumah bapa mereka atau dari rumah bapa mereka menuju Mesir. Ayat 25, demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Betapa girangnya tentunya hati Yakub mendengar kabar yang begitu penuh dengan sukacita bahwa anaknya yang selama dia ini 13 tahun lebih, bisa dikatakan 22 tahun, 13 tahun sampai akhirnya Yusuf menjadi seorang Perdana Menteri, 7 tahun masa subur di mana mereka mendapatkan banyak makan, dan dikatakan tadi Yusuf sudah 2 tahun lamanya masa kelaparan. Berarti 7 tahun dihitung setelah Yusuf menjadi Perdana Menteri, ditambah 13 tahun waktu di mana dia dijual sampai kemudian menjadi seorang Perdana Menteri, jadi sudah ada 20 tahun. 20 tahun lamanya Yakub masih terus mengingat anaknya yang mati diterkam oleh binatang buas. Ternyata masih hidup. Dia begitu senang, dia bilang, cukup ceritamu, aku tidak mau mendengar lagi, aku mau melihat dia secara langsung. Jadi saudara-saudara, apa yang kita lihat di sini? Tuhan Yesus adalah gembala kita. Kita adalah domba. Seorang domba tidak tahu apa yang dia lakukan. Begitu juga dengan kita. Seberapa tinggi pun intelijen kita, seberapa pintar pun kita, mungkin di sekolah kita mendapatkan nilai yang tinggi, mungkin di tempat kerja kita selalu dipuji oleh karena kepintaran kita. Tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rencana Tuhan yang begitu sempurna. Intelektual Tuhan yang begitu sempurna. Kemahatauannya yang begitu sempurna, yang dimana dia mengatakan dia tahu yang terbaik bagi kita. Kita harus menyadari seberapa tinggi pun intelektual kita, ketika hal sulit terjadi dalam hidup kita, kita katakan apa? Kita katakan, mengapa ini terjadi? Kata mengapa selalu muncul dari mulut kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu kenapa, kita bertanya. Saat ini situasi sangat sulit. Pandemik sudah dari bulan Maret, khususnya di Indonesia. Dan hari ini sudah bulan Mei. Dan kemudian masih belum tahu apa yang terjadi. Ya, sekarang kita melihat, mendengar bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB, yaitu dengan membuka kembali birokrasi atau apapun itu sehingga kehidupan boleh normal kembali. Tapi mereka mengatakan this is a new normal. Ini adalah normal yang baru, kehidupan normal yang baru. Kehidupan normal masih boleh ke belanja, boleh ke pasar, boleh ke mall, boleh ke kantor, boleh ke gereja beribadah, boleh ke sekolah untuk sekolah. Tetapi ada peraturan-peraturan tertentu yang harus diikuti. Tentunya kita harus menggunakan masker, di dalam ruangan harus menjaga jarak, ada protokol-protokol yang harus diikuti. Dan semuanya ini walaupun kemarin pandemik di mana kita harus tinggal di rumah saja, sekarang sudah boleh keluar, tapi masih menjadi kekhawatiran yang paling besar, dan ini menjadi sebuah hal yang menyusahkan, merepotkan. Dan kita bilang, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini? Bahkan mungkin Tuhan yang memberikannya supaya kita kembali kepadanya, supaya kita menyadari dia adalah Tuhan dan dia mengontrol segala sesuatu. Kalau pandemik ini saja kita sudah merasa, oh ini sangat menyusahkan, apalagi yang namanya penghukuman di dalam api neraka. Saudara-saudara, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan berada dalam api neraka selama-lamanya. Dan Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang berdaulat, yang mengatur kehidupan Yusuf sampai pasal 45 ini. Dialah yang juga mengatakan bahwa di zaman akhir ketika kita mati, kita akan dilemparkan ke dalam api neraka kalau kita tidak percaya kepadanya. Oleh karena itu, kembalilah kepada Tuhan. Kita telah mendengar tentang dia. Mari kita percaya kepada dia dan menaruh segala kehidupan kita saat ini kepada dia. Segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kesusahan yang kita sedang alami ini, kita jangan sampai meninggalkan dia.
melainkan kita bersandar kepada Dia karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Jadi kita selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Kita mengikuti segala hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Selebihnya kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Seraya melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan matanya. Tetapi ujungnya biarlah Dia mengatur. Hidup atau tidak hidup. Hidup atau mati. Di dalam masa-masa sulit ini, baiknya kita terus mengikuti Dia. Karena kita tahu semua rencananya baik adanya bagi kita. Bahkan rencana kematian bagi kita. Itu baik. Sebab ketika kita mati, kita ke surga bersama dengan Tuhan. Jadi apa yang harus kita takuti? Jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya kepadanya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.